Puji Tuhan, haleluya. Sengaja menyesatkan umat Tuhan. Itu dilakukan oleh nabi palsu yang berada di tengah jemaat Pergamus yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Ajaran Bileam disebarkan agar kehidupan iman umat menjadi tercemar dengan melakukan penyembahan berhala dan kebejatan. Saudara, Allah berfirman dalam Ulangan 13, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Saudaraku, sayangnya ajaran yang menyesatkan itu dibiarkan begitu saja, sehingga banyak umat yang menerimanya juga. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat pertama, Petrus memberikan peringatan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, saudaraku, di masa kini berbagai ajaran yang menyesatkan tersebar juga di tengah kehidupan umat Tuhan. Tidak jarang umat terpengaruh dan larut di dalamnya. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 tertulis, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara, hanya umat yang berhikmat dan teguh imannya kepada Tuhan dapat bertahan menghadapi berbagai ajaran yang menyesatkan. Dan dalam Yakobus 1 ayat 5 dan 6 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi oleh sebab itu, saudaraku, dibutuhkan kewaspadaan dan keberanian untuk bersikap kritis dalam menguji setiap ajaran yang diterima, apakah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, Rasul Paulus menuliskan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jika tidak, maka harus diluruskan supaya umat tidak menjadi tersesat. Tetapi kita juga ditegur dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kiranya kita bukan salah satu dari antara mereka. Nah, saudaraku, marilah kita sebagai umat Tuhan membangun kebijaksanaan dan keteguhan iman dalam menghadapi ajaran-ajaran yang menyesatkan. Mari kita berpegang pada firman Tuhan, berdoa untuk mendapatkan pengertian dan petunjuknya, serta saling membangun dan memberi peringatan dalam kasih, agar kita dapat hidup dalam kebenaran dan tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.